Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Beragam budaya, agama, adat istiadat, dan juga bahasa. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang multikultural. Apa itu multikultural? Multikultural adalah masyarakat yang memiliki keberagaman, baik dari segi bahasa, budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara kita sebagai seorang pendakwah atau seorang dai untuk bisa menguasai strategi berdakwah di masyarakat multikultural ini? Simak saja video aku yang satu ini ya. Strategi dakwah dalam masyarakat multikultural, kita harus bisa menekankan beberapa poin. Di antaranya adalah kita harus bisa mengetahui keberagaman suku budaya, adat istiadat, bahkan bahasa yang ada di masyarakat setempat. Yang kedua, kita harus bisa mengupas isu yang sedang beredar di kalangan masyarakat tersebut supaya kita kemas dalam bahasa yang lembut dan baik. Kelanjutannya adalah kita harus berusaha untuk menghindari kesenjangan cara yang ada dalam masyarakat multikultural. Karena salah-salah ketika kita berbicara, mereka justru akan menolak dakwah kita, bahkan menolak ajaran Islam yang kita sampaikan. Lanjut lagi, selain hal itu, kita juga harus bisa mendekati masyarakat tersebut dengan upaya yang pertama adalah memahami budaya serta bahasa yang dimiliki oleh diri mereka dan tidak membaptis atau tidak menggunakan bahasa-bahasa kasar yang membuat mereka kurang nyaman terhadap penyampaian dakwah kita. Selanjutnya, ketika kita ingin berbicara soal masyarakat multikultural dan berdakwah kepada masyarakat tersebut, yang paling penting kita harus bisa mendapatkan hati mereka. Karena apa? Karena ketika kita tidak bisa mendapatkan hati mereka, yaitu adat istiadat mereka yang mereka tekuni setiap saatnya, kita akan ditolak mentah-mentah. Bagaimana caranya? Kita perlahan mempelajari sebelum datang untuk berdakwah kepada mereka. Karena yang paling penting ketika kita memberikan syiar Islam ini adalah dari hati ke hati. Pertama, kita pelajari dulu budayanya, kita pelajari dulu bahasanya, kita pelajari adat istiadatnya. Jangan sampai saat kita berdakwah kelak, yang kita lakukan adalah mencemooh apalagi menjustifikasi bahwa budaya mereka itu adalah budaya yang bid'ah. Karena salah-salah bahasa yang kita gunakan akan membuat mereka tidak lagi ingin mendengarkan diri kita. Contohnya kayak gimana? Contohnya, kalau kita sebagai pendakwah yang ingin berdakwah di masyarakat yang adat istiadatnya sangat kental, kita bisa mempelajari budaya tersebut dan mengaplikasikannya dalam dakwah yang akan kita lakukan. Contoh, apabila kita berdakwah di masyarakat adat yang istiadatnya, contohnya adat istiadat Sunda yang kental dengan tahlil, kemudian tahlil tersebut setelahnya mendapatkan besek. Jangan sampai kita membuat itu adalah bid'ah, tidak ada dalam rasulnya. Tidak boleh. Tapi kita harus meyakini bahwa kita mengaplikasikan besek tersebut dalam kegiatan tahlil adalah berkah yang kita dapatkan setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kenapa kita harus memiliki strategi dakwah dalam masyarakat multikultural? Karena apa yang kita sampaikan itu sangat penting. Apalagi masyarakat multikultural ini berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, kita harus baik-baik atau benar-benar bisa untuk mengambil hati mereka supaya dakwah yang kita sampaikan tersampaikan dengan baik. Nah, apa yang kita lakukan atau apa yang kita dapatkan jika dakwah kita tidak memiliki strategi untuk masyarakat multikultural tersebut? Yang pertama, kita akan dicaci maki. Yang kedua, kita akan dijustifikasi sebagai orang yang tidak paham adat. Yang ketiga, bahkan kita akan ditolak mentah-mentah, tidak akan diterima lagi. Yang terakhir, yang paling buruk adalah agama Islam, ajaran agama yang kita bawa tidak akan diterima. Nah, landasan dakwah masyarakat multikultural itu ada dalam ayat 125 di surat An-Nahl. Bunyinya seperti ini. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil wajadilhum billati hiya ahsan. Yang pertama, kita harus strategi dakwah dengan adanya bil hikmah. Kita harus lemah lembut, bijaksana, tuturkan
kedua belah pihak ini nyaman. Gak cuma kita doang yang berbicara, tapi kita harus ada tutur kata dan obrolan kepada masyarakat setempat supaya apa? Supaya dakwah kita lebih baik dan lebih dapat dicerna. Karena dakwah yang berasal dari hati ke hati akan lebih baik daripada kita dakwah sendiri kepada masyarakat umum. Lalu bagaimana cara yang baik ketika kita dakwah kepada masyarakat multikultural? Nah, seperti yang saya bilang barusan, kita harus gunakan bahasa yang sopan dan santun. Yang kedua, sebelum kita berdakwah di masyarakat tersebut, kita harus sedikitnya memahami adat istiadat yang berasal dari budaya setempat. Nah, contohnya ya, kita pembukaan dulu ketika berdakwah kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin dan sebagainya. Kita memberikan ceramah, mauidhah hasanah, menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Tak lupa supaya memikat hati mereka, kita gunakan adat istiadat mereka atau kebiasaan mereka menjadi kunci diterimanya dakwah kita. Contoh, kalau kita menggunakan adat istiadat mereka seperti memberikan blessing atau sesajen, kita gunakan itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah dari pemilik acara kepada masyarakat yang mengikuti undangan acara tersebut. Nah, memang mungkin sebagian orang merasa masyarakat multikultural ini ribet. Karena apa? Karena banyaknya suku, budaya, bahasa, adat istiadat yang ada dalam diri mereka. Tapi justru ini yang menjadi ikon menarik di negara Indonesia. Karena apa? Karena ragam suku dan budaya ini bisa menjadi masyarakat yang diakui oleh dunia. Bukan hanya negaranya yang bersih, hijau, dan dilengkapi dengan berbagai jenis macam hewan dan hutan, tapi karena kita memiliki keragaman suku budaya yang tidak dimiliki oleh negara lain. Jadi kita harus lebih mencintai Indonesia, khususnya masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman suku, budaya, dan bahasa. Apalagi agamanya, kalau kita mau berdakwah ke orang lain yang memiliki agama yang berbeda dengan kita, sama seperti masyarakat multikultural, kita dekati dulu agama mereka, kita memberi pemahaman apa yang sama dari agama Islam dengan agama mereka, lalu kita masukkan lewat apa? Lewat kebiasaan dari agama mereka. Jangan sampai kita menjustifikasi agama mereka adalah agama yang salah. Jangan sampai kita menjustifikasi budaya mereka adalah budaya yang salah. Tapi kita dekati mereka, kita akui bahwa budaya dan agama mereka benar, dan kita sisipi agama Islam yang rahmatan lil alamin kepada masyarakat tersebut atau orang yang akan kita dakwahi. Nah, mungkin dari situ hati mereka akan terbuka sedikit demi sedikit. Jangan sampai kita ingin berharap dakwah kita bisa instan, kayak instan itu gak bisa. Instan aja perlu waktu 3 menit buat matang, apalagi dakwah dari hati ke hati untuk membuat orang berubah menjadi lebih baik. Itu teman-teman, mungkin sekian yang bisa Rinda sampaikan dalam kesempatan kali ini karena Rinda lagi ada di show. Oke, terima kasih Pak